لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد كما أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Anak-anak yang ibu cintai, hari ini Ibu Ratna Dewi Bakhriyah akan membahas tentang munakahat atau pernikahan dalam Islam, yaitu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Oke, sebelum kita bahas, perkenalan dulu Ibu. Nama Ibu Ratna Dewi Bakhriyah, lahir di Sragen di Jawa Tengah 1986. Alhamdulillah sudah menikah dan memiliki 3 anak maksud Ibu. Hobi menulis blogspot dan berkuda. Langsung ya. Ada 4 item yang akan kita bahas nanti pada pembahasan kali ini. Yang pertama itu tentang munakahat atau pernikahan dalam Islam. Jadi perspektif Islam terkait dengan pernikahan itu seperti apa. Yang kedua talak. Yang ketiga rujuk. Dan yang keempat adalah hikmah pernikahan. Oke, kita masuk pada poin yang pertama, munakahat atau pernikahan. Apa itu pernikahan? Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian akad itu akan menimbulkan sebuah konsekuensi antara hak dan kewajiban. Suami memiliki hak dan kewajiban, istri pun juga memiliki hak dan kewajiban. Oke, kita masuk pada hadis. Ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, wa akhsanu lil farji, lebih membentengi farj atau kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Maka barang siapa yang tidak mampu, tadi kan kalau kamu mampu menikahlah. Kalau tidak mampu gimana Bu? Masih sekolah, masih belum bekerja, masih belum ada kesiapan secara mentalitas. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah puasa. Karena puasa itu bisa mengontrol imajinasi, karena puasa itu bisa membentengi dari segala hal yang berbau maksiat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi. Sahih insyaallah hadisnya. Oke, ada hadis satu lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu irba. Tadi kan pada hadis yang pertama dijelaskan, menikahlah jika kamu mampu. Mampu itu mampu dilihat dari sisi fisik, kesiapan fisik kamu siap. Secara psikologis, secara materi, kira-kira sudah siap, kira-kira sudah mampu, menikahlah. Karena menikah itu jauh akan melindungi, membentengi diri dari hal kemaksiatan yang berkaitan dengan lawan jenis. Tapi juga kamu tidak mampu, puasa. Oke Bu, misalnya saya mampu nih Bu. Kira-kira Islam itu mengatur, memberi nasihat itu untuk mencari calon yang seperti apa? Biasanya kalau laki-laki sekilas pasti cari perempuan yang paling cantik menurut dia, gitu ya. Sebentar, kira-kira Islam mengaturnya gimana nih caranya memilih pasangan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba, li maliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha.
Wanita itu dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Ada 4. Maka fadfar bidzatiddin, maka pilihlah karena agamanya. Kenapa harus dipilih agamanya? Karena kamu nanti akan beruntung. Tapi Bu, saya sudah cinta banget nih sama si Fulan, belum berjilbab sih. Ya nggak apa-apa, nanti kalau misalnya nikah nanti disuruh pakai jilbab. Atau Bu, saya lagi jatuh cinta nih sama orang non muslim, biar saya pengen nikah sama dia. Ya kan nanti dia bisa mualaf Bu. Sebentar ya nak ya, pernikahan itu tidak seindah dongeng bahwa seorang putri bidadari yang cantik bertemu dengan pangeran berkuda putih, kemudian mereka bertemu dan hidup bahagia. Tidak, pernikahan itu tidak seindah prewedding. Tidak. Siklus hidup manusia dari lahir sampai dengan meninggal itu yang paling sulit adalah siklus di pernikahan. Makanya Allah mengatakan bahwa pernikahan itu adalah mitsaqun ghalidh, sebuah pertimbangan yang sangat berat. Bisa jadi nih, misalnya laki-laki sama perempuan itu sudah medical check up, dua-duanya dinyatakan semua tubuhnya secara fisik itu semuanya sehat jasmani. Tapi begitu saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian, sah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan ternyata sakit, ternyata asma. Nanti kalaupun sehat dua-duanya ya, hubungannya suami istri masih romantis, ternyata ada cobaan dari mertua. Dapat mertua baik, ternyata cobaan keturunan, sudah 5 tahun, 10 tahun belum punya anak. Dapat anak cantik-cantik, imut-imut, solih, suami juga solih, keluarga solih, tetangga pada julid. Atau diuji dari sisi materi, nggak selesai nak. Dan untuk memasuki area yang namanya pernikahan itu butuh ilmu. Akadnya harus akad karena Allah, karena mentalitasnya harus kuat dulu. Bayangkan untuk memasuki suatu siklus yang sangat complicated tadi, kalau hanya modalnya harta, wah ini cewek keturunan mandiri, misalnya kerja di suatu tempat yang sangat bagus, finansialnya bagus. Terkadang itu saja tidak cukup. Ternyata dia bawel, ternyata dia nggak mau sholat, ternyata agak ribet, lebih ribet. Cobaan itu akan lebih ribet ketika dia agamanya tidak bagus. Kenapa sih harus memilih agama dulu di antara cantiknya, hartanya, keturunannya? Wah, ini keturunan yang erat atau keturunan orang-orang yang berkualitas. Gini nak, kita kembali, tujuan utama menikah itu apa? Tujuan diciptakan manusia untuk beribadah, dan ibadah terpanjang itu ada di pernikahan. Maka untuk menjalani ibadah terpanjang, yaitu pernikahan itu, dengan segala problematikanya nanti, maka kamu butuh partner yang klik, kamu butuh partner yang kuat, supaya keluarga kecil kamu nanti bisa kamu bawa ke surga. Dan itu butuh partner yang qualified. Masalah cantik bisa ke salon, masalah harta bisa dicari. Lebih mudah mencari harta, lebih mudah mempercantik istri, apalagi daripada kamu dapat pasangan yang agamanya mohon maaf 0 atau jelek. Karena untuk merecover itu agak lebih sulit dibanding dengan item-item yang lain. Bayangkan nanti ketika sudah nikah, nanti punya anak, dia nggak ngerti hak dan kewajiban, dia nggak ngerti bagaimana perjuangan ini arahnya kemana, dia nggak ngerti. Maka harus kuat di sisi agama dulu. Gitu.
Oke, hukum pernikahan. Hukum pernikahan kalau sekilas hukumnya apa? Hukum pernikahan tuh biasanya kalau ibu jelasin di kelas gitu ya, pasti pada ketawa. Wajib, sunnah. Hukum nikah, hukum asal nikah, hukum awalnya, hukum asalnya itu adalah mubah, boleh. Tapi hukum nikah ini awalnya boleh, dia bisa berkembang ke berbagai hukum. Bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, tergantung kondisi. Maka hukum itu ada, itu tergantung kondisi manusia masing-masing. Di kondisi tertentu si fulan, ini hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram. Nih, kita bahas satu-satu ya. Pertama, hukum nikah adalah mubah karena itu memang hukum asal. Hukum asal muasal pernikahan itu adalah mubah. Atau yang kedua, wajib. Bu, gimana kondisi menikah seseorang kok wajib? Ketika dia sanggup untuk menikah, secara mentalitas sudah sangat siap, calonnya ada, secara material juga sudah siap, maka jika tidak disegerakan menikah, menunggu apa lagi? Takutnya nanti justru semakin dekat dengan si laki-laki perempuan ini justru tidak terkontrol, malah menuju ke maksiat, madorotnya akan jauh lebih besar. Kenapa harus ditunda? Ketika kedua keluarga sudah oke, kedua calon mempelai sudah sama-sama yakin, sudah siap dari segala aspek, maka wajib untuk menyegerakan menikah. Yang kedua, hukum yang ketiga, sunnah. Mampu tapi sanggup mengendalikan diri. Jadi begini, misal dia udah lulus sekolah sudah lulus, sudah kerja, pengen sih nikah tapi belum ada calon, masih pengen fokus dengan karir misalnya, itu sunnah, nggak wajib, tidak diharuskan segera gitu, nggak wajib, tapi hukumnya sunnah karena sebenarnya dia secara finansial siap, secara mentalitas siap, hanya saja calonnya yang belum. Berarti sebenarnya mampu, tapi sanggup mengendalikan diri karena belum ada inceran yang pasti gitu ya. Jadi biasanya asosiasinya dia tidak terlalu liar. Yang keempat, makruh. Udah punya keinginan tapi belum mampu, masih sekolah, secara finansial juga belum ada, masih minta sama orang tua, masih belum paham lagi tentang pernikahan itu seperti apa. Maka untuk yang biasanya misalnya taruhlah siswa-siswa gitu ya, maka banyaklah puasa Daud, nggak mampu Senin Kamis, belum bisa juga puasa yang 3 hari dalam 1 bulan itu. Dan yang hukum yang kelima yaitu haram. Haram itu ketika membawa madorot yang besar dalam pernikahan. Misal nikah yang hukumnya haram, menikah dengan misalnya laki-laki ini ada kelainan seksual, atau orang positif HIV misalnya, laki-laki ini positif HIV. Dia nggak bilang kalau dia positif HIV. Dia mau menikah dengan perempuan yang notabene baik-baik aja. Maka pernikahan itu haram. Karena ketika menikah, yang laki-laki positif HIV, yang perempuan baik-baik saja, maka mereka akan bercampur melakukan hubungan seksual, maka otomatis si perempuan nanti akan positif HIV. Maka ini haram hukumnya. Maka harus jelas sebelum nikah, itu harus jelas dulu backgroundnya gimana, kualitas bobot-bobotnya harus jelas dulu, jangan asal ya sudah yang penting menikah. Nggak gitu juga kan, tetap harus ada pertimbangan. Yang kedua, pernikahan yang haram yang tidak boleh dilakukan itu adalah ketika ihram.
Ini ada di masyarakat kita nih, wah biar keren gitu kan, akad nikah sekalian umroh. Gak apa-apa kalau ritual umrohnya sudah selesai, kemudian akad, atau sebelum ritual umroh akad dulu boleh. Tapi akad nikah yang dilakukan ketika proses ihram waktu haji atau umroh itu hukumnya batal, haram. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk pada rukun dan syarat. Sah atau tidaknya pernikahan itu ngelihatnya di rukun dan syarat ini. Yang pertama jelas ada calon suami. Islam bukan mahram, bukan mahramnya si calon mempelai perempuan, dan sedang tidak ihram, tanpa paksaan. Gak boleh, pernikahan itu tidak boleh dipaksa, harus kerelaan kedua mempelai. Pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga walinya calon istri. Ingat, laki-laki kamu tidak butuh wali untuk menikah. Yang butuh wali hanyalah calon istri. Yang keempat, dua saksi. Saksi ini harus muslim, dewasa, dan berakal sehat. Karena banyak sekali ya, kadang tuh di masyarakat kita tuh cari saksi ini yang keren gitu, misalnya menteri kah, gubernur kah misalnya, atau ternyata notabene non muslim. Gak bisa, tidak sah pernikahan. Sah atau tidak sahnya pernikahan itu ada di rukunnya. Ada suami, ada istri, calon suami, calon istri, walinya calon istri, dua saksi, dan ijab kabul. Dan setiap rukun tadi ada syaratnya. Calon suami itu harus Islam, harus bukan mahram, antara calon istri dan calon suami itu bukan mahram, tidak sedang, kedua-duanya sedang tidak ihram, tidak sedang melakukan umrah dan haji pas di ihramnya, kedua-duanya tidak boleh dipaksa. Itu calon suami. Calon istri itu boleh dinikahi asal dia Islam, bukan mahram, tidak bersuami. Ya kali istri orang dinikahin. Tidak di masa iddah. Masa iddah itu masa tenggang. Jadi misalnya suaminya istri ini bercerai dari suami, atau meninggal, atau suaminya meninggal, janda kan, menikahi seorang janda, ini harus masa iddahnya harus selesai. Masa iddah itu apa? Masa iddah itu masa tenggang, setelah diceraikan atau setelah suaminya meninggal itu ada masa tenggang. Di masa iddah itu tidak boleh menikah. Gitu ya. Ijab kabul, ada kata-kata nikah atau yang semakna berurutan. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian. Harus ada akadnya begitu. Itu rukun dan syarat. Mahram. Oke, kita akan ngebahas mahram tadi ya. Tadi kan di rukun dan syarat itu ada calon suami dan calon istri itu bukan mahram. Ini harus saya jelaskan dulu karena masyarakat kita itu sudah masyhur dengan kata-kata muhrim. Wah, apa nih bedanya mahram dan muhrim? Kalau lihat-lihat di Instagram, lihat-lihat di media sosial gitu, kadang kan artis suka artis yang pakai hijab gitu ya, pakai jilbab gitu, tiba-tiba kalau diajak salaman gitu, mohon maaf bukan muhrim gitu. Yang bener yang mana? Bukan muhrim atau bukan mahram? Ini dua hal yang sangat berbeda. Mahram, saya jelaskan. Mahram itu dari kata haram, orang yang haram untuk kamu nikahi. Ya. Kalau muhrim itu dari kata ihram. Jadi laki-laki yang pakai baju putih tuh, diselempangin ke belakang, kemudian dia melakukan haji atau umroh, itu namanya muhrim. Orang yang sedang melakukan ihram itu muhrim. Tapi kalau laki-laki, perempuan, bukan mahram. Ya, ini kesalahan fatal yang sudah sangat masyhur di masyarakat kita. Dikit-dikit bukan muhrim, ya iyalah bukan muhrim, kan sedang tidak memakai baju ihram.
ya. Mahram itu berasal dari kata haram, orang yang haram untuk dinikahi. Misalnya saya nih perempuan, maka mahram saya adalah bapak saya, kakek saya, om saya, saudara laki-laki saya, itu mahram. Haram untuk dinikahi. Saya haram untuk menikah dengan bapak saya haram menikah dengan om saya, haram. Itu namanya, mereka itu yang saya sebutkan itu namanya mahram saya. Nah, mahram itu bisa diambil dari 3 hal. Yang pertama karena keturunan, karena darah, karena nasab, yaitu bapak saya, kakek saya, om saya, saudara laki-laki saya, anak laki-laki saya, itu mahram saya. Karena keturunan yang pertama. Yang kedua karena persusuan. Jadi misalnya persusuan itu misalnya gini, saya hamil, lahir anak laki-laki baru seminggu 2 minggu, baru sehari 2 hari. Biasanya kalau sehari 2 hari itu ASI belum bisa keluar. Makanya saya bingung nih, aduh ini ASInya nggak mau keluar nih. Biasanya rumah sakit memberikan solusi, bu pakai sulfur aja, atau bisa minta ASI peras dari saudara atau tetangga. Nah, kalau sampai anak yang saya lahirkan yang baru berumur sehari 2 hari ini disusui oleh tetangga, yang tetangga itu punya anak yang usianya sekitar sama ya, setahun 2 tahun, kan usia persusuan itu kan di bawah 2 tahun ya, maka si anak tetangga tadi dengan anak saya itu mahram. Persusuan, saudara persusuan, karena anak saya menyusu dengan tetangga tadi yang sedang menyusui anaknya. Ingatlah bahwa persusuan itu hanya berlaku ketika dia di bawah umur 2 tahun, karena Allah mensyariatkan untuk ibu-ibu untuk menyusui anaknya itu sampai usia 2 tahun atau masa persusuan. Yang ketiga tadi mahram karena keturunan atau nasab. Yang kedua mahram karena persusuan. Yang ketiga mahram karena pernikahan. Contohnya saya sama suami saya ya, yang tadinya bukan mahram, setelah akad nikah jadi mahram. Saya dengan bapak mertua saya mahram selamanya. Misalnya gini, karena saya dengan bapak mertua saya mahram, maka saya boleh untuk membuka jilbab. Posisinya sama dengan bapak kandung saya, dan itu selamanya. Misalnya ya, naudzubillah min dzalik, saya cerai dengan suami atau suami saya meninggal, saya selamanya tidak boleh menikah dengan mantan mertua saya, karena itu mahram selamanya, tidak boleh menikah. Namanya mahram karena pernikahan tadi, gitu ya. Oke, nah wali nikah itu ada 2. Pertama wali nasab. Wali nasab tuh yang mahram tadi, bapaknya. Jadi kalau saya nikah, walinya tuh bisa 2. Pertama wali nasab, yang kedua wali hakim. Wali nasab itu misalnya saya, mahram saya, wali nasab tuh mahram. Berarti misalnya saya mau menikah, maka walinya adalah muslim, bapak saya atau kakek saya atau om saya atau saudara laki-laki saya. Pilih mana yang paling kompatibel, mana yang paling solih, mana yang kira-kira paling bisa jadi wali sesuai dengan ketentuan syaratnya tadi. Dan hanya jalur ayah. Om itu juga om dari ayah, bukan om dari ibu ya. Oke. Wali hakim. Wali hakim itu misalnya mungkin misalnya ini keluarga non muslim gitu. Misalnya semuanya non muslim, keluarga saya non muslim, saya mu'alaf. Ketika saya nikah, mahram saya kan semuanya non muslim, bapak, kakek, karena saya
misalnya saya terlahir dari saya mu'alaf, saya terlahir dari keluarga non muslim, maka semuanya kan non muslim, maka semua keluarga itu tidak berhak menjadi wali nikah walaupun mahram. Yang berhak menjadi wali nikah maka dilimpahkan kepada wali hakim. Wali hakim itu siapa? Wali hakim itu sebenarnya presiden, pimpinan. Presiden diwakilkan kepada Menteri Agama, Menteri Agama diwakilkan kepada KUA. Oke. Ini kita bahas tentang kewajiban suami dan istri. Terkait dengan suami dan istri. Tadi kan akad yang menghalalkan laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang akan menimbulkan konsekuensi lah antara suami istri ini akan menimbulkan hak dan kewajiban. Kita bahas kewajiban dulu. Kalau kewajiban suami wajib, maka itu adalah haknya istri gitu ya. Jadi kita bahas satu aja, kewajibannya aja. Kita merujuk pada Quran surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Perhatikan baik-baik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu qawwam, pelindung. Sekarang gini. Kenapa sih suami istri kok kewajibannya beda? Nih contohnya nih, yang pertama, kewajiban suami adalah memberi nafkah. Istri tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah. Gini ya anak-anak, laki-laki dan perempuan itu dua produk yang Allah ciptakan. Gini, Allah menciptakan dua produk, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Dua produk ini hardware-nya berbeda. Ketika hardware-nya berbeda, maka otomatis sistem operasional di dalamnya juga beda. Karena struktur otak laki-laki dan otak perempuan itu berbeda, maka sistem operasinya juga berbeda. Karena berbeda sistem operasi, maka berpengaruh pada perbedaan tanggung jawab. Laki-laki diciptakan secara fisik, secara psikologis itu jauh lebih kuat dibanding dengan perempuan. Maka di Quran surat An-Nisa ini ar-rijalu qawwamuna qawwam. Laki-laki itu qawwamnya, pelindungnya bagi perempuan. Berdasarkan ayat ini pun, selain kewajiban laki-laki diberikan tanggung jawab oleh Allah, wahai suami, kamu diberi kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anakmu. Maka ini juga akan berpengaruh pada hukum mawaris. Laki-laki dan perempuan itu 2 banding 1. Laki-laki dapat dua bagian, perempuan dapat 1. Wah, kok Islam ini tidak adil? Justru di situ tingkat keadilannya. Wibawa suami nanti akan muncul. Kepemimpinannya akan terbantu naik gitu ya. Karena memang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ini 2 produk yang berbeda, di mana laki-laki secara fisik dan secara mentalitas itu tercipta jauh lebih tangguh dibanding dengan perempuan. Maka wajar ketika Allah memberikan tanggung jawab yang lebih dibanding dengan perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Di sini muncul kewajiban suami yang pertama adalah memberi nafkah, bukan istri. Hikmahnya adalah gini ya. Kamu laki-laki, kamu itu pemimpin dalam rumah tangga. Saya sudah bilang dari awal, laki-laki itu adalah produk Allah yang diciptakan hardware-nya lebih tangguh dibanding dengan perempuan. Makanya Allah memberikan tanggung jawab berupa nafkah, itu adalah kewajiban suami, bukan istri. Hikmahnya adalah dengan begitu kamu akan bisa memimpin. Lidah kamu tuh tidak akan keluh untuk menyuruh istri, "Dek,
begini ngatur itu akan enak. Bayangkan sebuah rumah tangga yang suaminya leha-leha di rumah, nggak mau cari kerja, mager, ngegame aja, tidur makan, tidur bangun makan, itu terus yang kerja istrinya, yang ngurusi rumah istrinya, yang ngurusi anak-anak istrinya. Ini laki-laki nggak punya power untuk ngatur rumah tangga, padahal pimpinan dalam sebuah rumah tangga itu suami. Jadi hikmah gini ya, kalau aturan Allah yang bikin itu kadarnya pun akan pas, kadarnya pun akan sesuai dengan kebutuhan manusia, maka hidup akan jadi dinamis. Pertama ya, kewajiban suami adalah memberi nafkah. Yang kedua, menggauli istri secara baik, karena sebaik-baik di antara kalian adalah yang bersikap lembut dan baik kepada istri. Bukan mentang-mentang laki-laki itu udah bisa menafkahi, mencukupi seluruh kebutuhan istri dan anak-anaknya, kemudian dia dengan seenaknya berkata kasar, seenaknya memukul. Misalnya istri melakukan sebuah kesalahan, maka dia dengan ringan tangan menampar, memukul. Tidak begitu. Qawwam ini cukup global, menaungi, melindungi, menafkahi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Istrinya agak bengkok, didik, makanya dekatkan dengan agama. Karena ibarat sekolah itu, suami adalah kepala sekolahnya, yang mau membawa perjalanan ke arah mana itu ya kepala sekolah, suami. Yang ketiga, pemimpin keluarga, ia pasti membantu istri dalam mendidik anak. Gini ya, terkadang persepsi suami itu terkadang gini, aku sudah bekerja, aku sudah memberikan nafkah kepada istri, kemudian selesai. Bu, anak-anak ketika ada permasalahan di sekolah maka jadi tanggung jawab ibu. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Konsepnya tidak begitu. Mendidik anak itu titipan Allah yang diberikan kepada kedua orang tua, di mana ayah dan ibu ini dipimpin oleh sang ayah. Maka apapun permasalahan dalam internal keluarga, maka ujung tombaknya di ayah. Ketika anak kok bermasalah nih, kok di rumah tangga ada yang error nih, maka ayah harus turun. Ini ada yang perlu diselesaikan. Ini harus gimana nih supaya enak nih komunikasinya, supaya anak menerima nih komunikasinya, supaya anak jalurnya bener nih. Gimana? Harus turun dong ayah, karena itu tanggung jawab. Lagi-lagi tanggung jawab seorang laki-laki atau seorang ayah itu tidak hanya sekedar memberi nafkah, tapi qawwam tadi, melindungi, mengayomi, mendidik. Sangat besar tanggung jawabnya. Bahkan ya, seorang perempuan misalnya muslim, dia tidak pakai jilbab, ketika sebelum menikah, maka yang ditanya oleh Allah pertama kali adalah si bapak. Bapak, anakmu perempuan sudah balik kok nggak pakai jilbab. Maka yang ditanya pertama, yang Allah tanya pertama itu bapaknya, baru anaknya. Ketika anak perempuan ini sudah menikah, yang ditanya pertama kali kok tidak menutup aurat itu suaminya. Karena perempuan sejatinya ketika sudah menikah, maka seluruhnya, perbuatannya, fisiknya, itu tanggung jawab suami. Ketika istri tidak memakai jilbab, ketika istri tidak menutup aurat dengan baik, maka yang pertama kali ditanyakan oleh Allah, itu Allah akan bertanya kepada suaminya, wahai suami, kenapa kamu membiarkan istri kamu membuka aurat? Baru kemudian ditanyakan kepada si istri secara personal, kenapa tidak menutup aurat padahal sudah pengetahuan sudah sampai kepadamu dan sebagainya. Itu kewajiban suami. Kita masuk kepada kewajiban istri. Kalau kewajiban suami, otomatis haknya istri, gitu ya. Suami punya kewajiban memberi nafkah, maka haknya istri adalah istri punya hak untuk mendapatkan nafkah. Nafkah secara materi, nafkah secara batin, lahir batin, punya hak untuk menerima itu.
gitu. Sekarang balik ke selanjutnya, kita akan membahas tentang kewajiban istri. Kewajiban istri yang paling utama adalah taat terhadap perintah suami selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulullah. Ada hadis yang menyatakan bahwa, wahai para istri, jika kamu menjaga sholat 5 waktumu dengan baik, puasa, wajib melakukan hal-hal yang memang diwajibkan oleh Allah, wajib menutup aurat, wajib sholat 5 waktu, gak usah sholat sunnah deh, sholat wajibnya aja, puasa yang puasa wajibnya aja, dan kamu menaati suami, kamu mendapatkan ridho suami, maka kamu boleh masuk ke pintu yang kamu kehendaki. Ada pintu puasa, ada pintu surga, itu kan banyak ya. Wah, berarti gampang banget dong surganya istri. Beberapa orang mengatakan, enak loh jadi istri itu, kamu tinggal sholat wajib, puasa wajib, menutup aurat dengan baik, dan taati perintah suamimu, sudah masuk surga kemanapun, surga mana yang kamu kehendaki. Gak usah mikir karir, gak usah apa. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah, saya katakan. Kalau mudah, hadiahnya bukan surga. Taat kepada suami itu bukan hal yang mudah. Bayangkan misalnya istri capek ngurusi rumah, capek ngurusi anak, terus misalnya suami datang megang HP aja, pulang kerja megang HP aja, istri lagi ribet ngurusi anak, lagi rewel, lagi masak misalnya, kayak gitu. Itu untuk senyum aja butuh effort, butuh usaha. Untuk menaati perintah, udah capek-capek, terus tiba-tiba suami misalnya minta dibikinkan makanan apa misalnya, di kondisi lagi capek, lagi sakit, tapi nggak berani bilang ke suaminya. Itu secara psikologis agak labil ya. Capek, sakit, terus menaati suami di kondisi begitu tuh butuh effort. Bahkan untuk senyum aja terkadang kita butuh effort yang cukup berlebih, butuh usaha yang berlebih gitu. Terkadang kita pun juga tidak, kadang ya, karena lagi-lagi hardware-nya berbeda. Perempuan itu biasanya refleksnya dia akan ngomel, lisannya tuh akan banyak, kecerdasan linguistik, kecerdasan verbalnya jauh lebih cerdas dibanding dengan laki-laki. Ini untuk diem aja, nggak usah ngeluh, terima apapun yang suami berikan, nafkah banyak sedikit disyukuri. Itu juga butuh effort. Tidak semua karakter istri itu gampang gitu. Lagi-lagi karena perempuan dominasi perasaan ya, laki-laki dominasinya logika. Jadi begitu kondisi mentalitas istri agak labil, entah dia tidak merasa dicintai, tidak merasa dihargai, capek, maka untuk menjalankan ketaatan itu dia butuh, sekali lagi butuh effort yang tinggi. Makanya hadiahnya taat kepada suami itu hadiahnya bukan payung. Kalau hadiahnya cuma payung, kalau hadiahnya cuma ya wajar kalau gampang. Kalau hadiahnya surga, surga Allah itu mahal, harus dibutuhkan effort yang sangat besar, harus dibutuhkan kesabaran yang luar biasa, kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam menjalankan syariat. Ya karena hadiahnya surga itu mahal, jadi harus diusahakan. Pertama, taat kepada suami. Yang kedua, menjaga kehormatan diri dan keluarga. Nih, biasanya ibu tuh sukanya dikit-dikit media sosial. Apapun yang di blow up di media sosial, gimana caranya sesakit apapun tangan itu tidak membuka aib keluarga. Ya, terkadang emak-emak suka kumpul arisan. Tahu gak sih suami tuh begini, iya suami gue kayak gini. Ini harus hati-hati sekali. Mengatur rumah tangga itu baik dari sisi keuangan,
dari sisi manajemen, mengasuh dan juga mendidik anak. Mengasuh dan mendidik anak ini kesannya jadi poin ke istri gitu ya. Karena perempuan itu Allah titipkan rahim di dalamnya. Kenapa? Gini, Allah memberikan dominasi sistem operasional perempuan ini didominasi oleh perasaan karena di dalamnya ada rahim. Rahim yang harusnya didekap dengan kasih sayang. Dengan adanya dominasi rasa, maka itu akan lebih bisa bekerja untuk mendidik anak, mengasuh, menyayangi, mengayomi. Itu akan emosinya akan jauh lebih dapat. Makanya ini kemudian menjadi salah satu kewajiban dari istri. Gitu. Oke. Ini terkait itu tadi ya, terkadang beberapa orang di luar sana mengatakan mungkin ada beberapa feminis, persamaan gender dan sebagainya. Hardware-nya saja berbeda, sistem operasionalnya saja berbeda, maka wajar ketika tanggung jawabnya berbeda. Karena laki-laki dan perempuan ini tidak comparable, sejujurnya tidak comparable, tidak bisa dibandingkan. Karena lagi-lagi hardware-nya berbeda, sistem operasionalnya berbeda, tanggung jawabnya juga berbeda, ya wajar. Gitu ya. Oke, mungkin itu dulu. Selanjutnya nanti kita akan bertemu di part yang kedua. Nanti yang part yang kedua kita akan membahas tentang talak, rujuk, dan hikmah tentang pernikahan. Oke, saya tutup. Astaghfirullahaladzim. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.